Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'irtidarin amin. Masih dalam sekitar hadits qudsi. Allah berfirman dalam hadits qudsi yang diterangkan oleh Nabi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya berbuat salah di malam hari dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku adalah Tuhan yang mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka mohonlah kalian ampun kepadaku. Aghfir lakum, niscaya Allah akan mengampuni kalian semuanya. Alhamdulillah. Saudara, orang bersalah itu adalah satu keniscayaan pasti, malah bukan sekali bersalah. Khata', manusia dikatakan khata', banyak berbuat salah. Itu ditakdir wa takrir, banyak berbuat salah. Tapi ada orang baik yang berbuat salah yang baik. Wa khairul khata'in at-tawwabun, yang sering berbuat salah itu masih jadi baik kalau jadi sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ini bagaimana. Wahai hamba-hambaku, kamu banyak berbuat salah pagi hari dan malam hari, siang hari dan malam hari. Tapi aku sudah menyatakan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni kalau disyirikkan. Tapi selain syirik, Allah ampuni semuanya. Tapi bagi orang yang Allah kehendaki. Karena itu orang mukmin itu kalau dia bawa dosa, matinya antara satu di antara dua, diampuni dosanya oleh Allah atau disiksa di neraka oleh Allah. Setelah itu dia dimasukkan tetap ke surga Allah. Yang penting mati tetap namanya Islam. Ini bertanya. Hamba-hambaku, kamu banyak berbuat salah di pagi, di siang hari dan di malam hari. Tapi aku tuh Allah yang mengampuni semua dosa. Minta ampun sama aku. Tak ampuni dosa kalian semuanya. Masya Allah. Dalam Al-Quran Allah menyatakan qul li ibadil ladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, sudah keterlaluan, banyak dosanya. Apakah Allah celah? Allah kecam? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Alhamdulillah. Lihat bagaimana Tuhan kita masih mengatakan nggak boleh putus asa. Minta ampunan, tak ampuni dosa kamu. Luar biasa. Dalam hadis Nabi juga menyatakan Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'an lail. Allah itu selalu siap menerima. Ibarat orang itu menghamparkan tangannya, selalu siap menerima di pagi hari untuk orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat kepadanya. Siap menerima juga di malam hari untuk orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat kepadanya. Artinya setiap saat Allah Maha mengampuni. Luar biasa, nikmat. Lau balaghat dunubuka ala as-sama', kalau seandainya lau ataitana bi ghirabil ardi dunuban la ataituka bi ghirabil ardi maghfiratan. Seandainya kamu itu datang kepada aku, kata Allah, dengan membawa dosa sebanyak isi bumi,
Kalau misalnya setiap bulunya manusia, rambutnya manusia, bulunya hewan, jumlahnya hewan, saraf-sarafnya, baik di daratan maupun di lautan, jumlah pohonnya sampai daun-daunnya semuanya, jumlah pasir sampai butiran-butiran pasir itu semuanya, jumlah air dan tetesan air semuanya itu dijadikan satu. Seandainya dosa kamu sebanyak itu, kamu datang kepada aku, minta ampun kepada aku balas dengan sebanyak itu pula ampunanku kepada Allah. Allah. Innal kaba'ira fil ghufrani kalama, dosa yang besar-besar itu kalau dibandingkan dengan samudra ampunan Allah itu seperti satu titik. Seperti satu titik. Allah itu sudah menyiapkan ampunan sebelum hambanya berbuat dosa. Kata dikatakan laulam tudribu, kalau seandainya kamu tidak berbuat dosa, nggak ada yang berbuat dosa ini, Allah akan ciptakan makhluk yang berbuat dosa. Kenapa? Ini ampunan yang Allah ciptakan untuk siapa kalau begitu? La khalaqallahu ma yudnib. Karena itu nggak boleh putus asa. Bukan berarti kita kalau gitu ya kita banyak dosa aja supaya kan ampunan Allah besar. Ini nggak benar. Ini yang nggak benar. Saya mau tanya, kalau ada orang tua, dia tahu bapaknya, ibunya sayang sama dia, cinta sama dia, pantas dia mengatakan, udah saya banyak utang aja pasti dibayar sama bapak saya. Wah, nggak ada masalah, kita berbuat salah pasti ibu saya bela saya. Ini kira-kira anak ibu gimana nih? Durhaka. Begitu juga di antara Allah. Tuhan kita mau mengampuni dosa, Ar-Rahmanir-Rahim, nggak apa-apa. Ini namanya hamba-hamba yang durhaka. Tapi kalau misalnya dia tadi itu berbuat salah sama orang tua, bukan karena kesengajaan atau karena dia tadi itu kelalaian, saya yakin orang tua maaf tidak apa-apa, tidak apa-apa, tak 10. Kenapa? Memang orang tua tadi itu adalah hatinya rahmat kepada anak. Cuma anak yang sengaja melakukan kesalahan orang tua, ini anak yang kurang ajar. Begitu juga Allah itu Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi kalau kamu mengentengkan Tuhan kamu, berarti kamu orang-orang yang kurang ajar terhadap Tuhan kamu. Maka itu harus hati-hati dari sisi posisi kan. Jangan kamu melihat satu sisi, tapi lihat bagaimana nilai kamu jika melakukan itu semuanya. Ya, dosa kecil itu akan menjadi besar kalau dientengkan. Sudah, orang itu kalau berbuat salah diukur kepada siapa dia itu bersalah. Anda meludahi orang itu kesalahan yang kecil, dan mungkin Anda akan dipenjara sampai puluhan tahun. Tapi kalau Anda meludahi presiden atau jenderal, wah itu kesalahan besar. Kesalahan besar. Kenapa? Karena Anda berbuat dengan orang-orang besar. Oke, kalau Anda berbuat salah dengan Rabbul Alamin, jangan main-main dong. Kalau kamu mau ampun kepadanya, Allah siap mengampuni, asal kamu tidak main-main ada di situ. Wahai hambaku, seandainya kamu adalah orang yang banyak berbuat salah di malam hari dan di siang hari, dan aku Allah Tuhan yang mengampuni dosa semuanya, maka mohonlah ampun kepada aku ampuni dosa kalian semuanya. Ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dhurri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kamu itu tidak akan mungkin mencapai untuk berikan manfaat kepada aku, sehingga kamu akan berikan manfaat kepada aku. Dan kamu tidak mungkin akan bisa mencapai harapan mengganggu aku, sehingga kamu bisa mengganggu aku. Gak bisa, saudara. Kalau kita ini beribadah kepada Allah, itu bukan berarti ibadah kita itu manfaat kepada Tuhan.
Nggak ada sama sekali. Kalau kita ini bermaksiat kepada Allah, itu tidak pernah merugikan Tuhan. Nggak ada sama sekali. Ibadah kita ini manfaatnya untuk diri kita. Maksiat kita ini kepada Allah adalah madharatnya untuk diri kita sendiri. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asya'a fa'alaiha. Siapa orang yang beramal soleh, itu untuk dirinya. Siapa orang yang berbuat jelek, ya madharat untuk dirinya sendiri. Madharat untuk dirinya sendiri, saudara. Karena itu kita buat Tuhan kita pegel aja ya. Kita buat supaya darah tinggi Tuhan kita maksiat aja misalnya. Nggak akan bisa buat madharat Tuhan. Tidak bisa juga kamu memberikan manfaat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang memberikan manfaat, dan Dia juga Allah yang memberikan madharat. Kita harus paham bahwa kita ini adalah hamba yang selalu butuh, perlu kepada Allah. Saya mau tanya, kamu hidup ini perlu jantung bergerak? Perlu ya? Tapi saya mau tanya, siapa menggerakkan jantung Anda selama ini? Anda tidur, Anda tidak sadarkan diri, tapi jantung Anda bergerak. Itu Tuhan kamu. Tesis darah yang mengalir di tubuh kamu itu siapa yang menjadi darah? Kamu kan cukup makan. Makanan kamu, minuman kamu akan terproses di tubuh kamu sampai ada yang menjadi darah, ada nanti akhirnya menjadi sel-sel, menjadi tulang, menjadi daging, ada juga menjadi sperma, ada juga yang harus dikeluarkan menjadi sampah. Pertanyaannya, kamu cuma makan, yang prosesnya apa? Saya mau tanya, kalau seandainya gerakan jantung kamu dipercepat sedikit sama Allah, kamu ngos-ngosan gak buat jalan. Diperlambat sedikit oleh Allah, kamu lemah, gak mungkin akan bisa beraktivitas. Terus nama ini siapa? Karena itu Allah yang memberikan manfaat kepada kamu, bukan kamu itu beri manfaat kepada Allah. Allah yang memberikan manfaat kepada kamu, bukan kamu itu membuat manfaat kepada Allah. Itu seharusnya manusia berpikir. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang sebelum kalian, orang yang dahulu dan yang akhir, yang dahulu itu manggablah, yang sebelum kamu, bapak kamu, kakek kamu, orang-orang yang sebelum kamu, dan orang-orang yang setelah kamu sampai hari kiamat, orang-orang bangsa manusia atau bangsa jin. Jadi bisa bayangkan, mulai diciptakan jin sampai hari kiamat, mulai diciptakan manusia sampai hari kiamat. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum. Hatinya mereka menjadi seperti hati paling takwanya manusia di antara kalian. Kira-kira siapa paling takwanya manusia? Nabi Muhammad ya. Seandainya semuanya seperti Nabi Muhammad, manusia yang dahulu sampai akhir zaman, jin yang dahulu sampai akhir zaman, itu tidak nambahi sedikit pun daripada kemuliaan Allah. Allah tambah mulia gara-gara wali ini, gak ada. Allah tambah mulia gara-gara nabi ini, tidak ada. Kemuliaan Allah tidak bisa dikurangi dengan kekufuran siapapun.
Begitu juga Nabi menyatakan, wahai hamba-Ku, seandainya orang sebelum kamu dan setelah kamu, bangsa manusia atau jin, menjadi hatinya semuanya menjadi orang yang paling boleh, anggap jadi Fir'aun semuanya, jadi Abu Jahal semuanya, maka tidak sedikit mengurangi daripada kerajaanku, kemuliaanku ya Allah. Dia yang maha mulia yang tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah karena amalan manusia. Tidak ada. Emangnya ada Tuhan dilengsarkan? Tuhan turun derajat, Tuhan turun kemuliaan? Ada sudah. Masya Allah. Manusia itu justru menjadi mulia karena taatnya kepada Allah. Manusia itu justru menjadi hina karena maksiatnya kepada Allah. Pernah ziarah wali-wali kan? Mulianya mereka karena apa? Karena taatnya kepada Allah. Hinanya Fir'aun walaupun raja. Karena apa? Kekufurannya kepada Allah. Karena kalau cari kemuliaan sama dia, ini bangunan-bangunan. Kita mungkin melihat bangunan bagaimana yang megah-megah dengan bangunan masjid yang sederhana. Mana yang lebih mulia? Masjid. Kenapa? Karena diidhofakan kepada Allah, jadi Baitullah. Inti kalau masuk mall pakai sendal najis nggak dosa. Orang junub mau di situ, orang haid di situ nggak dosa. Tapi ada di masjid nggak boleh. Kenapa? Karena sudah bangunan itu menjadi Baitullah, jadi mulia sudah, menjadi mulia. Hajarul Aswad, batu yang hitam nih, sama berlian di pandangan manusia, berlian lebih mulia. Tapi karena batu itu menempel ada di Baitullah, dimuliakan oleh Allah, menjadi mulia dari Aswad, diciumi, berebut orang dari dunia segala penjuru dunia. Kertasnya apa nilainya kertasnya? Apa nilainya kertasnya? Ada saudara. Tapi karena tertulis ada di situ kalam Allah, maka kertas itu akan jadi mulia. Gak boleh orang junub bawa, gak boleh orang yang berhadat bawa, jadi mulia. Kalau inti manusia ini menjadi mulia, jadi orang bertakwa kepada Allah. Ini akan jadi lebih mulia daripada kertas. Ini akan lebih dimuliakan daripada batu nantinya. Karena itu kemuliaan jangan Anda cari kecuali daripada yang maha mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Baik. Ya ibadi wa ya hamba-Ku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatah ma naqasa dzalika mimma 'indi syai'an illa kama yusul mikhdaq ila al-qalb. Wahai hamba-Ku, seandainya manusia sebelum kamu, orang-orang sebelum kamu dan setelah kamu, bangsa manusia atau jin, kumpul di satu padang, kumpul semuanya, bisa itu berapa itu mereka. Kemudian semuanya minta kepada Allah. Ada yang minta kendaraan mewah, ada minta istana, ada minta semuanya. Dan aku kasih semua permintaannya, tidak mengurangi daripada milikku kepada Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Jadi Allah itu langit bumi semuanya milik Allah, tidak mengurangi dari milikku kecuali seperti kurangnya, seperti menguranginya jarum jika dimasukkan ke samudra lautan diangkat lagi. Kelihatan Yusuf lautnya. Ya, bahasa aja ini. Jarumnya cuma apa? Lautnya nggak pernah kelihatan kurang. Itulah kekayaan Allah. Ini kalau minta ya minta kecil-kecil sama Tuhan.
minta 200.000, minta surga. Tidak saat mau apa selalu terdosa, minta yang hebat, jangan selera murahan gitu. Minta bidadari, minta kemuliaan di sisi Allah, minta jadi kepala desa, minta jadi wali Allah, minta yang hebat-hebat, jangan selera murahan. Ada apa sih kurang? Minta dunia, minta surga. Dunia ini dikasih atau orang kafir orang Yahudi, walaupun tidak menyembah kepada Allah, walaupun sujud kepada patung dikasih, walaupun komunis dikasih. Minta yang hebat dari Allah. Ini kita kadang-kadang secara murahan karena kita jadi orang hina. Kita jadi orang hina. Minta bintang 1, bintang 2, bintang 4. Ini minta bintang 700, bintang 7.000. Kenapa? Tidak sedikit pun permintaan kamu itu mengurangi daripada milik Allah. Tapi yang meminta supaya diijabah oleh Allah itu Tuhan kalau mengijabahi. Kira-kira Anda sendiri punya anak umur 7 tahun minta kawin, ini kawinkan. Waktunya nanti kalau sudah waktunya dikawinkan. Kalau kamu minta kepada Allah, Allah akan atur. Belum waktunya kamu jadi kaya. Kenapa? Kak sholat Jumat ini. Kalau sudah babinya maju, atau belum waktunya kamu ngurus yang besar-besar. Allah Maha tahu. Nanti ketika sudah waktunya dikasih sama Allah. Jangan memaksa. Itu sama dengan anak kecil maksa ya. Kawin pi. Bukan. Menoneker ini kan. Di antara hamba Allah juga begitu dia. Kalau belum waktunya belum dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedang minta. Paham ya? Nah itulah orang yang berakal. Atau Allah simpan permintaan kamu, nggak dikabulkan di dunia, supaya kamu nggak sibuk ngurusi pegawai, supaya kamu nggak sibuk ngitung duit. Maka kamu lebih banyak waktu luang untuk beribadah, gak dikasih di dunia tapi nasi dikasih di akhirat yang lebih berharga. Begitu orang itu harus mengikuti Allah. Masya Allah. Ya ibadi innama ya'malukum uhsiha lakum tsumma ufikum iyyaha. Wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dzalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, yang kamu dapatkan nanti di hari kiamat adalah hasil amal kamu yang aku catat. Yang dicatat maksudnya oleh malaikat Raqib Atid ya. Itu hasil perbuatan kamu. Karena itu kalau kamu mendapatkan pahala, syukur alhamdulillah. Kenapa? Sesungguhnya pahala itu diberikan kepada kamu bukan karena amalnya kamu, tapi itu karena kemurahan Allah. Paham ya? Kamu itu di atas dunia ini bukan pegawai yang wajib menerima ganjaran. Kamu ini adalah hamba Allah. Kalau kamu beramal dikasih sama Allah SWT ganjaran, itu bukan karena kewajiban Tuhan bayar kamu, tapi itu karena kemurahan Allah. Paham tak? Kasih gambaran. Kamu bertamu di rumahnya orang yang loman. Karena kamu bertamu ada di situ, dijamu kamu kasih sapi, kasih muli, kasih itu. Apakah itu jamu kamu itu adalah kewajiban? Nah, itu karena bagusnya hati dan kedermawan saya. Paham ya? Begitu juga kamu ibadah kepada Allah, datang kepada Allah, sholat kepada Allah, kamu dari itu dimuliakan oleh Allah, diberi kemuliaan Allah, pahala Allah. Itu bukan kewajiban Tuhan, tapi itu adalah fadlullah, itu adalah kemurahan Allah. Ini tamu mentang-mentang. Makanya
Saya kan sudah datang ke rumah ente wajib ke sana makan, diusir nanti. Ente datang ke sini itu karena jadi tamu yang sopan, paham ya? Yang sopan begitu juga. Kamu sholat, oh, Allah harus kasih aku pahala yang sopan kata Tuhan. Hah? Bisa ditolak itu sholat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Ini hasil amal kamu yang aku catat. Karena itu kalau kamu itu mendapatkan baik berupa pahala, alhamdulillah. Karena Allah balas dengan pahala, ya Allah. Pahalanya apa? Surga. Saya mau tanya, satu rakaat nilainya berapa? Ente mau beli satu rakaat 10.000. Berarti kalau sholat isya 4 rakaat berapa? 40.000. Gua beli aja. Insya Allah sekolah sunnah semuanya nanti ini. Gua beli ya Pak dianya. Orang mau bayar segitu. Hanya puluhan ribu aja gak bernilai kok. Sholat ini, apalagi dikasih surga. Emangnya sebanding namanya kamu dengan surga? Nah, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih surga itu bukan karena balasan amal kamu, tapi karena kemurahan Allah. Ini bahkan di sisi Allah, di sisi manusia aja nggak bernilai begitu kok. Ada nih, ada. Tapi kalau ternyata yang kamu dapatkan itu adalah tidak baik, kok dosa, jangan mencela kecuali diri kamu sendiri, jangan nyalakan yang lainnya. Ini gara-gara setan, gara-gara kamu tidak nurut sama Allah, nurut setan, nurut yang nafsu. Salahkan diri kamu sendiri karena Allah sudah berikan itu semuanya. Insyaallah ini ya. Yang baik, yang tidak baik itu karena ketentuan Allah. Tapi secara adab kita nggak boleh menisbatkan yang jelek kepada Allah. Walladzi yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dia Allah yang memberi makan aku dan memberi minum aku. Tapi ketika aku sakit, dia yang mengobati aku. Dan Ibrahim menyatakan ketika membuat aku sakit, dia yang mengobati aku. Kenapa? Ada begitu. Ya, ibarat seorang murid dulu, iya kalau salah itu karena perbuatan salah itu bukan dari diri saya, tapi yang baik itu semuanya hasil daripada ajaran guru. Gitu kan? Itu bagus jadinya, itu adab namanya. Anak berbuat gini juga karena ada adab itu, ya kan? Karena itu hati-hati. Ketika manusia nanti dari kiamat mendapatkan amal-amalnya baik digajar oleh Allah dengan pahala, alhamdulillah. Gitu. Ketika manusia dari itu mendapatkan amal-amal jeleknya dari itu diadili Allah dan harus disiksa Allah, jangan nyalakan dari dirinya sendiri. Kenapa kamu melakukan itu semuanya? Begitu. Nah, kita masa tahu nanti ada di akhirat. Anda kan bisa menghisab diri kamu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi memangnya kalau beli rumah tidak ente hisab dulu, tidak ente perhitungkan dulu. Ya bodoh jadinya. Kalau beli barang nggak ente perhitungkan dulu, ya bodoh jadinya. Nggak bisa mengatur. Saya harus teliti dulu, saya simpan dulu ini. Kenapa Anda kalau berucap, kalau berkata, kalau berbuat tidak ada pertimbangan dulu? Hisab dulu, perhitungkan dulu. Manfaatkan, manfaatkan. Jangan spekulasi dunia paling kerugian materi. Tapi situasi akhirat, maka jangan main-main untuk urusannya ketika alhasil ini hadis kursi ya betul-betul menyeluruh untuk kita semuanya, itu kita pikir semuanya. Mudah-mudahan insyaallah bukan hanya sekedar masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri.
Tapi insya Allah selalu ada di pikiran kita dan kita tanam ada di hati kita. Ya seperti itu terowongan. Wajah kalau dibandingkan kalau mata kalau anifakah. Ya, kalau sudah keluar ada di pintu situ ngomong apa tadi? Wallahu a'lam. Ini kita kadang-kadang gitu ya. Enggak ingat. Tapi kalau sudah bicara yang lainnya, kita ulangi lagi, lebih lagi katanya, lebih fasih kadang-kadang kita. Kalau menyeritakan film itu, kalau sudah satu hatam, itu bisa ceritakan. Kadang-kadang lebih serem daripada filmnya, lebih meyakinkan daripada apa-apanya. Nah kita kalau dengarkan ya hadis Nabi ayat Quran, biasa-biasa kok tidak ada keseriusan kadang-kadang ya. Inilah penting sekali untuk kita ini membawa oleh-oleh sekalian manfaat. Orang dulu itu bawa pulpen, bawa kertas atau buku cadar, nanti di rumah dikumpulkan di pengajian ada hari ini namanya ini di tangan. Itu bawa oleh-oleh yang manfaat ya. Kita kan enggak, yang kita bawa nanti pastel, nanti itu makanan yang jurusannya ke WC. Ada yang ilmu ini nasihat ini akan kita berikan kepada kita akan buatkan akhlak yang baik yang jurusannya insya Allah sampai surga Allah. Karena itu bawa oleh-oleh yang sekiranya manfaat untuk masyarakat, ikuti ilmu yang manfaat, sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada orang tua, sampaikan kepada anak Anda. Maka Anda termasuk orang yang menyebarkan ilmu. Yang katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusalluna ala muallimin nas al-khair hatta al-hita fil ma' wa hatta namla fi juhriha. Sesungguhnya yang di langit dan di bumi semuanya mendoakan untuk diampuni dosanya orang-orang yang mengajarkan kebaikan, sampai-sampai ikan yang ada di air dan semut-semut yang ada di lubangnya semuanya mendoakan orang-orang yang mengajari kebaikan. Ajarkan kepada anak Anda, ajarkan kepada istri Anda, ajarkan kepada saudara-saudara Anda. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang baik. Amin. Allah. Ya angkat tangannya kalau ada yang mau bertanya. Yang jauh bisa maju sedikit. Ini kasih kita. Agak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu dekat ya. Ada seseorang yang menjalankan perintah Allah juga menjauhi larangan Allah. Sama-sama jalankan. Cuman saya di akhir hayatnya dia melakukan dosa besar. Enggak sempat tobat, dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi diibaratkan oleh Habib bahwa orang tua kalau kaya nggak mungkin berdiam diri karena anaknya yang nggak punya. Nah, pertanyaan saya barangkali dia sekalipun nggak tobat, Allah kan punya rahmat dan rahim. Allah punya rahmat dan rahim. Barangkali walaupun nggak tobat, dosanya diampuni oleh Allah. Ini satu dia. Barangkali. Yang kedua, apakah tetap nanti di akhirat si orang ini walaupun nggak tobat nanti di akhirat tetap juga antara sahabat dan Nabi. Yang pertama, yang kedua ini Nabi juga mengatakan dalam surah hadis Nabi, "Idza maka akhirul kalami la ilaha illallah wal jannah." Apa? Maka akhirul kalami. Maka akhirul kalami. Hadi. Jaminannya dari surga. Pertanyaan saya ketika orang nazar kan sulit mana menanggung kita sakit digoda oleh setan, macam-macamnya diderita orang yang mau nazar ini karena digoda setan dan mengalami sakit yang begitu dasarnya sehingga dia lupa atau lalai untuk menyampaikan. Ya, langsung pertanyaan. Ya, lupa menyampaikan kepada Allah. Gimana caranya itu ya? Pertanyaan saya, apakah orang semacam ini nanti juga menulis sahabat Nabi atau tidak? Luar biasanya itu. Ya. Jadi pertanyaan pertama tadi berkaitan apa? Diampuni atau tidak itu? Karena gimana orang berbuat dosa besar terus mati, gitu ya? Ini diampuni apa enggak? Bagi kamu nggak usah menghukumi dia.
mungkin dia bertobat gak ada yang tahu. Sehingga dia mati sudah diampuni dosanya oleh Allah. Nonton aja sebagai orang muslim. Karena orang muslim itu bisa jadi di akhir umur. Kami Nabi mengatakan wa inna rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dirarun yasbiqu al-kitab. La ya'malu bi ahli al-jannah ya'fadkhula. Ada beberapa orang amalnya amal penghuni neraka, dosa dan siang dan malam. Sehingga digambarkan antara dia dengan neraka cuma satu jengkal, nggak sampai satu langkah udah masuk neraka nih orang. Tapi karena sudah ketentuan ada di Lauhul Mahfuz, dia matinya Islam, matinya diampuni oleh Allah. Di akhir umur dia melakukan amalan ahli surga. Akhirnya mati dan masuk surga Allah. Ada kalanya sudah nggak bisa begitu. Ada hadis yang pembunuh 100 orang dari itu. Ketika dia mendapatkan nasihat, kalau kamu bertobat, tinggalkan tempat kamu, teman-teman kamu, pindah ke tempat orang yang soleh, bergabung dengan orang yang soleh. Berangkat ke sana belum beramal itu mas, di tengah jalan mati, akhirnya dia masuk surga. Oh dia belum beramal itu orang, tapi matinya harus dosa. Mana ada kita ngomong-ngomong gitu? Ada satu Muhammad itu siapa? Ada satu desa non muslim ya. Muslimnya cuma 3 kakak, 3 keluarga. Ketika ada rencana bangun masjid, non muslim katakan anak punya tanah bangun masjid. Dia ikut bekerja, kerja bakti bangun masjid. Muslimnya masih 3 kakak. Sampai selesai bangunan masjid, satu keluarga masuk Islam. Dapat seminggu mati orangnya. Dan sekarang sudah 95% Islam semuanya satu desa. Ini perlu diholi orang ini nih. Walaupun Islamnya masih seminggu, saudara. Walaupun Islamnya seminggu, maka itu nggak boleh kita sultan. Karena kita nggak boleh ngentengkan Allah. Allah Ar-Rahman ini loh. Allah menyatakan Ghafir Taubi Syahid al-Iqab. Allah itu menerima taubat, tapi Allah itu keras adabnya, keras kalau menyiksa. Tapi Allah itu maha murah. Artinya harus balance. Coba inti kalau baca Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, setelahnya Maliki Yaumiddin. Allah maha rahmat, maha kasih sayang. Tapi Allah yang berkuasa memiliki hari-hari pembalasan. Awas, hati-hati. Balas jadinya. Jangan Rahman dan Rahim, tapi ini ngentengkan dia, menghinakan dia. Awas, Allah juga keras adabnya. Gitu. Paham ya? Kemudian yang kedua, la man kana hu kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Orang itu kalau sudah ditakdirkan la ilaha illallah akhir kalamnya, dakhala jannah, kata ulama, dakhala jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Pilihan. Karena itu minta setiap saat baca la ilaha setiap saatnya, dengan harapan sampai akhir hayat mati kepada la ilaha, karena sudah menjadi kebiasaan umumnya orang itu matinya menurut kebiasaannya. Pil misalnya, biasanya kelebihan dosis mati ya. Mabuk, bisa minum khamar, biasanya gitu. Atau dia harus sakit sampai dia mati. Nah, untuk dia kasih sakit kemudian bertobat kepada Allah. Dan sakitnya untuk mengampuni dosanya dia. Begitu memang. Karena itu Allah Habib Muhammad bin Abdi bin Syihab itu ceramah di hallnya Habib Abdullah bin Husain bin Thalim ada di masjid. Kemudian akhir ceramah dia mau mentalkin, menuntut orang-orang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kan begitu biasanya kalau ada hal-hal ya. Dia membawakan hadis itu. Maka aku kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Udah nonton
mati 3 kali. Ucap la ilaha illallah, jatuh duduk meninggal dunia. Tidak semua orang itu segera. Karena itu cinta sudah saatnya. Cinta sudah saatnya. Dan insya Allah ajarkan kita untuk itu dulu. Kopi boleh itu. Minyak. Kopi boleh itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah diberi kesempatan untuk bertanya hadir. Sebelumnya mohon maaf kalau jangan deket-deket ya, tidak jelas. Sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaannya di luar tema pembahasan tadi, karena ini ada amanah pertanyaan dari teman kami. Mohon izin saya menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada Habib usia yang panjang dan kesehatan dan kebahagiaan. Nama saya Abdul Muiz dari Surabaya, Habib. Kalau jujur, saya sering mendengar kajian Habib Taufik via medsos, via YouTube atau di akun sosial TV. Harapan terbesar saya, walaupun tidak pernah mondok di Sulsel, semoga diakui menjadi santri Habib Taufik atau minimal jadi pecinta Habib Taufik dunia akhirat, dan kelak bisa berkumpul bersama Habib Taufik tahta liwa'i Sayyidina Muhammad. Pertanyaannya, saya punya istri Habib. 1 tahun terakhir ini istri saya punya usaha arisan 100 harian. Jadi ada 50 orang yang niat pinjam uang 1 juta, dikasih kepada 50 orang itu, terus kemudian membayar 10.000, tapi dikasihnya 900.000. Terus suruh menyicil 10.000 per hari sampai kemudian 100 hari. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini termasuk kategori riba mutlak atau bagaimana? Pertanyaan kedua, manakala hal itu tadi termasuk riba mutlak, bagaimana cara menasihati istri saya atau menyadarkan istri saya tanpa harus menyakiti perasaannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arisan itu sebetulnya utang, bukan pinjaman. Iya, utang, ya betul, utang. Jadi begini, saya urunan sama kamu 10.000-an, ngutangi si A. Ya berarti si A tadi itu harus bayar, punya utang kepada 49 orang 10.000-an. Ya harus bayar dia. Oh, bayarnya nyicil per bulan 10.000 ya nggak apa-apa, asal ada kesepakatan. Paham ya? Nah, bulan berikutnya berarti dia niat bayar. Nah, dia niat bayar. Bulan berikutnya juga niat bayar sampai selesai. Paham ya? Adapun ini 100.000 cuma yang diberikan cuma 90.000. Nah ini nggak benar. Dia amanatnya 100.000, diberikan 100.000. Nanti dia minta, saya minta 10.000 dikasih, nggak ada masalah. Tapi kalau menjadi syaratnya batal itu. Itu syaratnya batal itu. Paham ya? Nah itu amanatnya untuk bayar kan? Ini saya bayar. Ya itu amanatnya untuk bayar kan? Nah ya sama dia 100.000. Kalau karena dia nanti itu butuh 10.000 minta dan dikasih, tidak ada masalah. Kalau udah ngasih, ya nggak ada masalah urusannya dia miliknya dia. Tapi kalau jadi syarat harus ngasih, ya itu nggak benar syaratnya batal. Paham ya? Nah, kalau riba itu adalah ngutangi untuk mendapatkan keuntungan, walaupun bukan berupa materi, itu riba. Kau tak pinjemin duit ya 5 juta,
sebelum kamu tadi itu bisa bayar, sepeda motornya tak pakai. Tiba ini. Kenapa? Karena kamu dari itu ada keuntungan pakai. Lo itu kan jaminan tak boleh dipakai kecuali izin. Kalau jadi salah tak boleh. Paham ya? Ini kan banyak yang keliru dari orang ini. Itu termasuk riba. Selama sebelum kamu tadi itu bisa bayar, kamu harus pijeti saya setiap hari Senin. Riba. Tidak harus duit itu, karena mengambil manfaat itu namanya. Imam Abu Hanifah itu orangnya kaya. Abu Hanifah orangnya kaya. Paling seneng kalau ada orang minta utang sama dia. Jadi kalau ada orang minta utang, pinjam sama dia, paling seneng. Lebih seneng lagi kalau nggak bisa bayar, disedekahkan. Oh, kalau ada di Surabaya, tolong dikasih alamatnya. Satu saat, jadi Imam Abu Hanifah itu banyak ngutangi orang. Satu saat pas Imam Abu Hanifah berjalan, hujan, belum nyium ya. Cari rumah ada terasnya dapat. Mau nyium tanya rumah siapa? Rumah si Fulan. Jalan terus. Oh jangan biasa. Loh, kenapa kamu di sini? Jangan. Sahibul Bait punya utang sama saya. Saya khawatir nyium di situ ngambil manfaat dari utang saya. Ya, hebat. Karena begitu orang-orang yang soleh di jalur dan tulis di jalur itu malah benar. Gimana cara mengatur istri supaya tidak tersinggung? Ingatkan itu bukan menyinggung, kecuali kalau mencaci. Tapi dia gampang tersinggung. Lah itu apa cari istri yang model gitu sih? Karena itu kalau cari istri yang sekiranya bisa bantu kamu semakin taat dan bisa kamu aja untuk berbuat taat. Paham ya? Ya, itu karena kesalahan dari pertama. Allah berfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi yang namaku kita terwajib guru saya Sayyidina Al-Ustaz Al-Habib Al-Habib Abdul Qadir Al-Fikah saya ingin bertanya kepada Habibana bagaimana tanggapan kita terhadap orang-orang yang suka berbeda pandangan terhadap kita. Banyak sekali saya juga mengikuti akun-akun sosial media orang-orang Wahabi. Dan kata dia itu juga mengkritik amalan-amalan Pak Ahlul. Sedangkan saya yakin betul mereka itu bukan belum pada belum ada ilmunya, belum ada ilmu yang mantap. Saya yakin mereka itu cuma mengaji hadis, tetapi tidak tidak masuk dalam otak mereka. Ini yang ada di otak mereka hanyalah menjadi suatu amalan yang tidak cocok dengan mereka. Pertanyaan lagi,
begini, wahai guru. Begini, boleh saya menanggapi mereka seperti itu? Saya apa? Saya ini gerak. Kenapa? Saya pecinta pecinta Ahlul Bait. Saya takut mereka ini nggak akan dipandang oleh Rasulullah. Kenapa mereka terlalu membenci Ahlul Bait? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, jangan melihat kecuali yang sekiranya membuat manfaat. Jangan mendengar kecuali yang sekiranya membuat manfaat. Jangan bicara kecuali yang sekiranya membuat manfaat. Membuat manfaat ini yang bisa kamu semakin dekat kepada Allah, yang sekiranya bisa kamu itu bersih hatinya, yang sekiranya kamu itu semakin jauh daripada perbuatan dosa. Lah kalau kamu itu melihat itu tanpa bekal pada apa? Lebih baik melihat sejarahnya orang yang soleh supaya bisa mengikuti akhlaknya orang yang soleh. Ya kan? Setiap zaman itu pasti ada orang yang cinta, pasti ada orang yang benci. Setiap zaman itu nggak perlu kamu tertipu dengan orang yang cinta, nggak perlu sakit hati dengan orang yang benci. Tapi jadilah kamu orang yang tidak membenci kepada siapapun. Doa itu jatuh siapapun dia doakan, mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan kembali ke jalan Allah. Jadi enak kita. Saya mau tanya, emangnya semuanya bau harum? Ya ada bau harum, ada bau nggak harum. Kalau bau harum nggak ada masalah. Kamu tadi itu cium bau dari itu enak baunya, asal tidak menjadi racun. Enak baunya tapi di situ ada gasnya, itu bahaya. Kalau bau jelek gampang kok, kamu tinggal tahan nafas kamu atau kamu jauh. Insya Allah kamu akan jauh daripada gangguan itu semuanya. Begitulah juga ketika kamu tadi itu ada orang yang muji-muji kamu, awas jangan ada beracun ini, membuat kamu menjadi orang tertipu, merasa hebat, merasa bangga, nggak ada nilainya kamu di sisi Allah. Tapi ketika ada orang mencaci kamu, gampang, jangan didengerin. Jangan didengerin, jauh, nggak usah dilihat, nggak ada itu tetap aja ibadah, tetap itu hilang sendiri nanti, hilang sendiri, nggak perlu dilatih itu semuanya. Itu kalau kita lihat bagaimana mereka dididik itu. Lihat Sayyidina Ali Zabidi itu bagaimana menyaksikan pamannya Sayyidina Hasan diracun, abahnya disembelih. Saksikan itu oleh beliau, saudara-saudaranya dibunuh saat itu. Tapi apakah ada dendam dalam hatinya? Menuntut kisos kepada pembunuhnya enggak? Malah anak-anak mereka orang benci mereka, anak-anaknya diajari ilmu agama. Lihat bagaimana tarbiyah itu terjadi. Nah kita ini kadang-kadang nggak begitu kita ini. Mintanya puji terus. Kalau dicaci marah loh. Saudara, ini pohon, ada pohon mangga. Pupuk itu najis, pupuk kandang ya, najis. Pohon mangga itu kalau dikasih pupuk kandang tadi itu ternyata menjadi subur. Dan akhirnya buahnya manis-manis. Kamu juga begitu. Allah sediakan orang yang membenci kamu itu untuk membuat buahnya kamu, akhlaknya kamu manis-manis. Kamu menjadi orang yang sabar, kamu menjadi orang yang taat, kamu menjadi orang yang pemaaf, kamu menjadi orang yang baik hati, kamu menjadi orang yang hormat. Jangan kamu anggap itu adalah tidak manfaat untuk diri kamu. Karena itu kamu kalau menjadi orang yang dimuliakan sama orang, jangan tertipu. Kalau dibenci sama orang, anggap pupuk untuk kamu.
kesempatan kamu akan mendapatkan pahala. Maafkan dosa orang ganggu kamu, maka kamu diangkat pada Allah SWT. Begitu. Emangnya Nabi yang sempurna itu nggak ada ganggu, lebih gede gangguannya. Emangnya wali-wali itu nggak ada ganggu, lebih gede apa kita ini? Gangguan yang kita dapat ini apa? Hanya sekedar cacian. Paham ya? Nggak perlu diladeni. Dan kau juga Muhyiddin nggak perlu benci sama itu benci. Nah, susah benci. Nggak digabung di sini aja. Kita bahas ilmu agama, nanti ada gosida, ada kopi, nanti ada boka. Enak sholat berjamaah. Zen, ada apa mau kotori? Mikir itu, mikir ini, sakit hati, benci sakit. Nggak perlu itu semuanya. Nah, nggak perlu semuanya. Kita nikmati. Kita seperti ada di surga sekarang. Nah, kita nikmati. Kita duduk bersama itu saudara, saling husnudzon, bisa berzikir bersama, cari ilmu bersama, sholat jalan bersama. Ini kehidupan yang mana, saudara? Nah, ini kehidupan yang mana? Ada apa kita mau pikir pegel sana, pegel sini? Senyum aja, nggak ada masalah. Senyum aja, nggak ada masalah. Biasa aja gitu semuanya. Terakhir, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Habib sehat selalu dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Habib, saya cuma singkat pada pertanyaan saya, amalan apa Habib yang terbaik ketika kita masih hidup di era zaman seperti ini, dan ketika wafat kita masih kita petik, karena selain sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak kepada orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang namanya Syibli. Dia pernah berkata begini, aku ini belajar dari 400 guru ustaz. Ustaz dulu itu kelasnya tidak seperti sekarang, ngajar TPQ juga ustaz. Kalau dulu ustaz itu ya menguasai ilmu dohir dan tadi. Kemudian saya sudah mendapatkan 4.000 hadis. Kalau sekarang kalau mendapatkan hadis itu beli ada di toko, sudah terkumpul buku-buku hadis. Tapi kalau dulu satu hadis itu harus kadang-kadang merantau sampai puluhan mil. Karena dia, setelah aku teliti, saya ambil satu hadis, yang lainnya aku tutup, karena aku yakin keselamatanku sampai akhirat ada di satu hadis ini. Ilmu awalin, ilmu dahulu dan ilmu sekarang ada di satu hadis ini. Hadis itu berisi 4 hal. Pertama gini, i'mal lidunyaka biqadri fanaika fiha. Beramallah untuk dunia kamu. Itu bekerja, ngurusi toko, ngurusi pabrik, ngurusi apapun, pergi ke pasar, urusan dagang. Beramallah untuk dunia kamu seukuran umur kamu di atas dunia. Kira-kira kamu dari itu sampai berapa mati? Ya paling 80 tahun mati. Lah duit kamu sampai puluhan miliar, ratusan miliar itu buat apa? Yang harus kamu tinggal. Kenapa enggak kamu jadi amalan? Kamu jadi amal soleh yang manfaat. Paham ya? Silahkan kamu bekerja untuk dunia kamu seukuran umur kamu. Selebihnya udahlah untuk agama kamu. Gimana? Wa'mal li akhiratika bibadri badalika fiha. Beramallah untuk akhirat kamu seukuran kekayaan kamu di akhirat. Orang haji itu cuma 40 hari kemudian. Tapi untuk berangkat 40 hari itu sangunya dimaksimalkan. Yang ini dulu kadang-kadang berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Terlantar ada di Mekah. Saya gimana? Kalau nggak ada obat-obatan, nggak ada duitnya, bahaya itu semuanya. Kamu ada di akhirat berapa ribu tahun selama-lamanya. Loh, sudah mau jalan, sudah kamu tabung amalnya kamu nih. Kok minim? Baca Quran jangan kan. Ramadan itu pun sudah kadang-kadang sekali.
Sholat sunnahnya sedikit, sholat berjamaahnya kadang-kadang juga telat sholat dan seterusnya. Loh, ukur kamu akan kekal ada di sana, sanggup kamu, tabungan kamu seberapa? Beramallah untuk akhirat kamu seukuran hidup kamu di akhirat selama-lamanya. Wa'mal lillah juga di hajatika ilaih. Beramallah kamu kepada Allah seukuran hajat kamu kepada Allah. Apa yang kamu hajatkan untuk Allah? Hidup di atas bumi siapa kamu? Yang kamu hirup udaranya siapa? Yang kamu makan rezekinya siapa? Yang kamu minum airnya siapa? Yang di tubuh kamu itu kenikmatan itu dari siapa? Beramallah untuk Allah seukuran hajat kamu kepada Allah. Kalau kamu setiap saatnya itu adalah berhajat kepada Allah, memerlukan Tuhan kamu, jangan kamu tinggalkan amal untuk Allah. Wa'mal linalika biqadri sadrika 'alaiha. Silakan kamu beramal untuk masuk neraka seukuran kekuatan kamu bisa menahan siksa neraka Allah. Kata dia, aku melihat ada di satu hadis ini adalah keselamatan dunia sampai akhirat. Itu diingat. Itu diingat. Mudah-mudahan insyaallah taala. Amin. Untuk berikutnya. Ini mana? Oh, kita lagi qasidah ya, qasidah. Min bayan syid nasyidah tumal makan. Min makan. Qasidah wala makan? Makan di akhir. Ini nasyidah. قلبي